Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Halim dari Universitas Teknokrat Indonesia. Saya dari Fakultas Teknik Ilmu Komputer, Prodi Informatika dengan NPM 253124045. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal yang bermateri SOP dan POS. Mari kita next video ini. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mempelajari objek diskrit, yaitu objek yang terpisah dan dapat dihitung satu persatu. Beberapa konsep penting dalam matematika diskrit, antara lain logika proporsional, himpunan, relasi, dan algoritma. Konsep-konsep ini ternyata sangat berguna dalam penyusunan SOP, atau dalam kurungnya Standard Operation Procedure, dan POS dalam kurungnya Prosedur Operasional Standar. SOP adalah panduan langkah-langkah sistematis untuk melaksanakan suatu kegiatan agar hasilnya konsisten dan sesuai standar. Sedangkan POS merupakan versi penerapan SOP dalam bidang pendidikan, misalnya ada pelaksanaan, ujian, penilaian, atau penerimaan peserta didik baru. Keduanya menekankan logika urutan langkah dan ketetapan prosedur, hal yang juga menjadi inti dari matematika diskrit tersebut. Dalam matematika diskrit, setiap prosedur atau langkah dapat dipresentasikan menggunakan logika proporsional untuk menentukan kebenaran langkah-langkah, atau dalam kurungnya benar atau salah, tutup kurung, algoritma untuk menyusun urutan proses kerjasama secara sistematis, diagram alur atau flowchart untuk memvisualisasikan langkah-langkah SOP secara logis. Dengan demikian, penyusunan SOP dan POS sebenarnya merupakan penerapan logika dan algoritma dalam dunia nyata. Ini untuk contoh soalnya yang saya dapati atau saya yang buat. Jadi ada soal F dalam kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan dalam kurung X aksen Y dalam tutup kurung plus dalam kurung Y, Z aksen. Jadi kita buat dulu X, Y, Z nya. Jadi X nya itu ada yang di orang bilang itu ada yang namanya true false. Dari ini jadi ini saya akan ubah jadi angkanya itu 0 dan 1 digitnya 0 1. X nya ini 0 0 0 0 0, terus di bawahnya itu 1 1 1. Jika ada 3 variabel maka dia kelipatan dari 3 tersebut. Terus ada Y itu ada 0 0 1 1 0 0 1 1. Yang Z ini dia selang-seling 01 01 01 01. X aksen ini kebalikannya dari X. Kalau 0-nya di atas, maka 0-nya dibalik menjadi ke bawah. Berarti yang paling atas itu adalah 1111 000. Jadi kita akan mencari X aksen dan Y. Kenapa dan? Karena ini ada titik koma kecil. Jadi kita lihat dulu X-nya itu 0, Y-nya itu 0. X dan Y hasilnya 0 dan 0 ya, hasilnya 0. 0 dan 0 hasilnya 0. 0 dan 1 itu adalah 1. 0 dan 1 itu adalah 1. 1 dan 0 itu 0. 1 dan 0 itu 0. 1 dan 1 itu 0. 1 dan 1 itu adalah 0. Z aksen ini berarti kebalikannya dari 0 itu di atas, sekarang menjadi 1 itu yang di atas. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Jadi kita akan mencari Y plus Z aksen. Apa itu? Plus ini dalam tandanya ini atau or dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita akan mencari Y dan Z aksennya. Y atau Z aksen 0 atau 1 itu 1. 0 atau 0 itu 0, 1 atau 1 itu 1, 1 atau 0 itu 1, 0 atau 1 itu 1, 0 atau 0 hasilnya 0, 1 atau 1 itu hasilnya 1, 1 atau 0 hasilnya 1. Ketika sudah menyelesaikan tugas berikut, maka kita akan mencari dalam kurung X aksen Y dalam tutup kurung plus dalam kurung Y Z aksen. Ini akan kami cari, yang kita akan cari bersama-sama.
Berarti kita akan melihat x aksen dalam kurung x aksen, koma y dan plus y plus z aksen. Jadi kita lihat itu ada, kalau plus berarti or atau 0 atau 1 itu 1, 0 atau 0 itu 0, 1 atau 1 itu 1, 1 atau 1 itu hasilnya 1, 0 atau 1 itu hasilnya 1, 0 atau 0 hasilnya 0, 0 atau 1 itu ya 1, 0 atau 1 ya itu 1. Ketika kita sudah selesai mencari ini, maka kita akan mencari pos atau shopnya. Kita akan mencari posnya dulu karena emang yang paling dikit. Apa pos itu? Pos itu yang digitnya itu 0. Jadi kita lihat yang digitnya 0 itu yang mana. Oh, yang 0 itu cuman ada 2 di M1 dan M5. MM ini apalah, ada yang bisa dibilang ada max term, min term. Oke. M1 nya itu 0, berarti kita lihat di sini ada X, Y, Z. Kenapa Z-nya itu aksen? Karena dia ada bilangan 1. Kalau bilangan 1 dia ditambah Z 1 kecil di dekat samping atas kanan Z-nya. Kalau dia pos, hasil bilangannya 1 itu dia aksen. Kalau shop hasilnya 0. Pos itu aksen 101, berarti X aksen plus Y plus Z aksen. Jadi posnya itu adalah X plus Y plus Z aksen. Terus M5 nya X aksen plus Y plus Z aksen. Shopnya kita cari, jadi shopnya ini cuma 1, berarti ada M0, M2, M3, M4, M6 dan M7. Jadi 000, 010, 011, 100, 110, 111. Gimana cara ngeliat 00? Ini kita lihat dari X, Y, Z-nya. Dari bilangan X, Y, Z. Berarti M0 itu adalah 000 dan seterusnya. Jadi shopnya itu adalah X aksen, Y aksen, Z aksen. Ada X aksen, Y, Z aksen. X aksen, Y, Z. Ada X, Y aksen, Z aksen. Ada X, ada Y dan Z aksen, dan X, Y, Z. Dapat disimpulkan bahwa shop dan pos ini membutuhkan logika, keteraturan, dan urutan langkah sistematis sama seperti yang dipelajari dalam matematika diskrit tersebut. Konsep logika, proporsional, dan algoritma membantu menyusun shop dan pos secara efisien, konsisten, dan mudah dipahami. Dengan memahami matematika diskrit, kita dapat merancang prosedur kerja yang lebih logis dan efektif dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan manajemen. Terima kasih.